Penonton MotoGP Mandalika 2022 jadi 100.000. Sekolah diusulkan untuk penginapan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Presiden Jokowi telah menyetujui penambahan jumlah penonton balap motor MotoGP Mandalika 2022 menjadi 100.000 orang. Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mengungkapkan penambahan penonton MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika tersebut pada hari ini, Rabu 26 Januari 2022. Ada penambahan jumlah penonton MotoGP dari 65.000 menjadi 100.000, kata Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah Lendek Joyadi di Peraya. Dia menjelaskan dengan penambahan jumlah penonton itu, Dinas Pariwisata mengusulkan beberapa alternatif akomodasi atau penginapan para penonton MotoGP Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika pada 18 hingga 20 Maret 2022. Usulan alternatif penginapan juga telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Menurut Lendek Joyadi, beberapa alternatif penginapan itu antara lain bumi perkemahan atau camping ground, fasilitas gedung pemerintah, dan beberapa sekolah serta rumah warga. Dia menerangkan bahwa beberapa opsi tempat penginapan yang diusulkan cukup realistis. Akomodasi serupa pernah dipergunakan dalam beberapa acara nasional di Lombok Tengah. Usulan itu kita telah sampaikan saat rapat, dan kita masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat, kata Lendek Joyadi. Selain itu, sebanyak 291 bus disiapkan untuk melancarkan perhelatan motorsport internasional MotoGP Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika. Bus tersebut disiapkan untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas dari 5 zona di Lombok yang akan menjadi pintu masuk sekitar 100.000 orang penonton MotoGP Mandalika 2022. Ketua Organda Organisasi Angkatan Darat Nusa Tenggara Barat, Junaidi Kasum menjelaskan, bus tersebut terdiri dari 20 bus berkapasitas 45 orang, 70 bus medium 70 seat, serta 194 bus mikro 12 seat. Adapun 5 pintu zona masuk ke sirkuit Mandalika adalah ex Bandara Selaparang dan Islamic Center di Mataram, Bangsar Lombok Utara, Gilimas Lombok Barat, Labuan Kayangan, Lombok Timur. Untuk kebutuhan transportasi di kawasan Mandalika dari parkir timur dan barat telah disiapkan 189 shuttle bus. Menurut Jayadi, sewaktu balap motor World Superbike pada November 2021 lalu, semua penonton memegang tiket digratiskan naik bus. Untuk MotoGP 2022, apakah penonton akan digratiskan? Masih dalam pembicaraan. Katanya kepada Tempo hari ini, Sabtu 22 Januari 2022. Organda NTB mengusulkan agar pengusaha transportasi lokal bisa terlibat melayani para penonton MotoGP Mandalika 2022. Para pengusaha itu mengoperasikan sekitar 1.000 unit taksi Bluebird Express dan rangka selain taksi online dan angkutan sewa khusus. Junaidi menerangkan, jumlah ASK di Lombok diperkirakan 2.000 unit untuk melayani penonton MotoGP Mandalika 2022 pada Maret nanti. Terungkap alasan Dorna Sport tergila-gila MotoGP Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kini terungkap ternyata ini alasan dibalik Dorna Sport yang tergila-gila dengan MotoGP Mandalika. Pihak penyelenggara MotoGP Dorna Sport rupanya menaruh minat sangat besar terhadap gelaran MotoGP di Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah ajang balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP, sejak terakhir kali pada 1997 di sirkuit Sentul.
Berbeda dengan pegelaran pada 25 tahun lalu, pada periode 2022 ini, Indonesia akan mempersembahkan rumah baru yakni sirkuit Mandalika di Lombok. Untuk itu, Dorna Sport menyambut antusias dengan kesempatan menggelar MotoGP Mandalika 2022 ini. Melansir dari Mundo Deportivo yang dipublish pada 31 Desember 2021 lalu, Direktur Komersial Global dan Media Dorna Sport, Manel Arroyo, menyebut bahwa MotoGP Mandalika Indonesia merupakan agenda yang sangat penting. Hal ini dikarenakan Indonesia dinilai sebagai pasar yang sangat besar bagi MotoGP. Di Indonesia, MotoGP adalah olahraga kedua yang paling banyak diikuti sejauh ini, ujar Manel Arroyo. Di Indonesia, kejuaraan MotoGP disiarkan secara terbuka di televisi dan semua stasiun televisi tertarik untuk membeli hak siar, imbuhnya. Lebih lanjut, faktor MotoGP akan digelar di Mandalika yakni daerah dalam rancangan pembangunan pemerintah membuat kesempatan tersebut semakin sempurna bagi Dorna Sport. Selain itu, Mandalika merupakan daerah yang ingin dikembangkan pemerintah Indonesia dari segi wisata, ujar Manel Arroyo. Hal pertama yang telah dibangun adalah sirkuit perkotaan dan mereka juga ingin membangun lapangan golf di sana di antara konstruksi lainnya, tambahnya. Lebih lanjut, Hadi Cahyanto mengakui bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan pembenahan di sirkuit Mandalika, di antaranya pelebaran jalan provinsi dari 2 menjadi 4 jalur, termasuk pula perbaikan rumah-rumah penduduk, drainase, penghijauan di sirkuit dan di luar sirkuit. Lalu penghijauan dilakukan mulai di jalur bypass dari Bundaran Bandara Internasional Lombok hingga Bundaran Sunggung. Sementara itu, untuk kawasan di sekitar sirkuit Mandalika yang terdapat 5 bukit, Hadi mengatakan bahwa bukit-bukit tersebut juga sedang dilakukan pembenahan dengan penanaman pohon-pohon estetik dan bunga agar terlihat hijau dan cantik di depan kamera. Di dalam sendiri itu ada satu bukit namanya Bukit 360 derajat juga kita percantik, supaya saat penonton nanti melihat ke arah bukit tersebut juga kelihatan cantik. Karena bukit itu juga berhadapan dengan bukit segar yang ada di luar Mandalika, ujar Hadi. Terlepas dari itu, MotoGP Mandalika 2022 akan digelar pada 18 hingga 20 Maret. Tetapi sebelumnya akan dilaksanakan tes promosi MotoGP 2022 pada 11 hingga 13 Februari mendatang. Logistik MotoGP untuk tes pramusim di sirkuit Mandalika mulai tiba di Lombok. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Logistik MotoGP yang akan digunakan untuk tes pramusim MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok pada 11 hingga 13 Februari 2022 mulai berdatangan. Logistik pertama yang tiba adalah perangkat untuk keperluan Paddock General Office di Paddock Circuit Mandalika. Logistik berikutnya dengan pesawat Qatar Airways B777 dijadwalkan tiba di Lombok pada 7 Februari 2022. Kata Direktur MGPA Priyandi Satria pada Tempo, Senin 24 Januari 2022 pagi. Priyandi tidak merinci kapan kedatangan logistik pertama ini. Menurut Priyandi, pada 5 Februari mendatang akan datang tim awal Dorna Sport dan International Road Racing Team Association. Kargo kedua dijadwalkan tiba pada 7 Februari dan menyusul pada 9 hingga 10 Februari 2022. Secara gradual semua tim tiba di Lombok. Tim yang hadir pada tes pramusim menurut Priyandi Satria hanya tim MotoGP saja. Ada 12 tim yang hadir, sedangkan tim Moto2 dan Moto3 serta IATC tidak hadir, ujar Priyandi Satria. Lintasan utama sirkuit Mandalika atau jalan kawasan khusus di kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika selesai dikerjakan pada 15 Agustus 2021.
Pekerjaan lintasan sepanjang 4,3 km dengan 17 lintasan berikut trek, inner, outer, gravel 524.748 meter persegi tersebut sebagai Haltver 1 dilakukan oleh pembangunan perumahan. Pembiayaan lintasan sirkuit ini mencapai 899 miliar dan secara keseluruhan pembangunan sirkuit ini menelan dana sebesar 1,3 triliun. Untuk melakukan pengaspalan lintasan utama sirkuit Mandalika ini, pengelola mendatangkan batu dari Pulau Sulawesi Tengah sebanyak 7.000 ton dan kapur dari Ponorogo dan Probolinggo, keduanya di Jawa Timur. Lapisan aspalnya menggunakan Performance Grade 82 yang campuran dasarnya menggunakan stone mastic aspal. Batu dari Palu ini untuk bagian atas yang dapat menyerap aspal. Kekhasan dari tikungan 2 hingga 3, yaitu sewaktu memasuki tikungan kedua berbelok dan miring ke kanan dan tikungan ketiga berbelok dan memiring ke kiri. Sedangkan tikungan 6, 7, 8, 9 adalah pembalap bisa flowing, melaju tanpa menginjak rem, dan memasuki tikungan ke-10 tampak pantai di selatan dan di sebelah kanan adanya bukit. Indahnya lokasi ini dilihat Dorna sewaktu berkunjung bulan April 2021 lalu.